warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Pancawarna dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Anggi dan teman saya Madia di channel kami, yaitu Jejak Pancawarna Channel. Untuk malam hari ini Jejak Pancawarna akan mencoba menghadirkan pendamping salah satu tokoh di Pasundan. Tapi tokohnya siapa masih kita rahasiakan, ntar kita lihat aja saat kita melakukan sebuah mediumisasi seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan segala aktivitas yang mau kita lakukan pada malam hari ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Yang saja ya. Kalau perlu share ya Mas Anggi. Share ya. Dan tidak lupa juga kita ucapkan syukur atas karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan besar kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Alangkah baiknya kita mulai dengan doa dulu, biar segala sesuatunya yang kita inginkan, apa yang kita harapkan berjalan dengan Lancar ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena mudah-mudahan apa yang kita hadirkan malam ini bisa memberi satu pencerahan, Mas. Atas mungkin bisa bilang ini sumbang siur, karena banyak yang mengaku keturunan daripada tokoh yang sangat luar biasa ini, Mas Madia. Iya. Kalau menurut Mas Madia sendiri gimana? Intinya gini ya, kita saling tukar pengalaman ya Lur. Apa yang kita dapat, apa yang Mas Anggi dapat, apa yang lain dapat, ya semoga saja di sini bisa dirangkum. Kalaupun nanti ada perbedaan atau apa ya, itu udah lumrah ya Mas Anggi ya. Iya, iya. Soalnya kan namanya cerita dari cerita, dan cerita dari satu sama yang lain mungkin ada perbedaan. Ini versi dari Jejak Pancawarna seperti ini. Mungkin kalau kalian semua yang menonton video ini punya versi lain, ya monggo, itu asasi kalian, dan semua itu tergantung dari kepercayaan diri masing-masing. Oh iya benar Mas Anggi. Jadi kita cari yang benar-benar ini loh, seperti ini Mas Anggi. Jadi biar kita itu nggak salah paham, nggak salah sangka. Iya, iya. Intinya di sini kita ingin menguak sesuatu yang apa Mas Anggi, yang bilang dia punya tokoh yang lumayan di Pasundan, dan semoga saja terlaksana dengan lancar Mas Anggi ya. Tapi ini bukan tokoh tersebut yang mau kita hadirkan, tapi hanya punya pendampingnya yang pernah mengikuti beliau kemana-kemana. Mudah-mudahan memang benar, kalau benar ini yang kita hadirkan. Tapi kalau nggak salah ya kita, namanya kita manusia, Allahu alam. Iya. Jadi kalau di ceritanya itu dari tahun 1580-an itu sampai 1480-an sampai 1521 kalau nggak apa 23. Pokoknya intinya ntar kita tanya apakah benar apa tidak ya, terus saksikan. Gimana Mas Anggi? Jejak Pancawarna. Oke Lur, sekali lagi ya, subscribe, komen, dan like, dan doakan mudah-mudahan channel ini selalu berkembang dan kita punya pemikiran kreatif ya Mas ya. Nah, jadi pengalaman demi pengalaman, ayo kita kumpulkan. Ayo kita kita suguhkan. Semoga saja bisa terhubung dengan apa yang kita kerjakan ini Mas Anggi. Apa yang kita suguhkan ini. Gimana Mas Anggi, mau langsung apa gimana? Kita langsung aja ke topiknya Mas ya. Kita panggil aja Mas Yudi. Assalamualaikum Mas Yudi, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Langsung aja, kita langsung aja melakukan sebuah mediumisasi untuk mengetahui siapa pendamping, siapa yang mau kita hadirkan di sini, dan mudah-mudahan proses untuk menghadirkannya dijabah sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mas Anggi. Udah, ayo. Proses pemanggilan, pemasukan sesuatu energi.
silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu ini dengan siapa? Loreng. Ki Loreng. Ki Loreng. Dari mana? Dari Tanah Pasundan. Kalau saya boleh tahu, persisnya di mana Anda berada? Anda Saya yang selalu mengikuti Baginda Prabu Siliwangi. Alhamdulillah. Ya, Pak. Terpanggil juga Lur ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih datang ke sini ya. Monggo Mas Madi mau ditanyakan dulu. Kalau ini bisa duduk ya? Kamu bisa duduk nggak? Bisa seperti kita? Ya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh iya, ya sudah. Ya. Ya, sudah. Ini kalau saya boleh tahu, apakah banyak pengikut dia? Banyak sekali. Kamu salah satunya. Salah satunya saya. Kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Ya. Kalau saya boleh tahu, kalau Baginda Prabu Siliwangi itu kan seorang raja yang bijak. Ya. Itu cara Baginda Prabu Siliwangi adalah raja yang bijaksana dan laksana kepada rakyatnya. Selalu mengayominya. Bijaksana ya. Ya. Baik. Kalau saya boleh tahu dia menjabat itu sekitar berapa tahun? 39 tahun. 39 tahun. Iya. Apakah benar dari tahun 1480-an? 1848 48. hingga 1521. Oh iya iya. Kalau saya boleh tahu, apa benar sih yang mengikuti Prabu Siliwangi itu sosok harimau? Ya, salah satunya saya. Anda sosok pendamping gaibnya ya? Ya, saya dulunya berperang sama Prabu Siliwangi, tapi saya kalah dengan pasukannya dan akhirnya saya mengikutinya. Kalau boleh tahu, pertemuan Anda dengan Prabu Siliwangi itu di mana? Pertapaannya dia, petilasannya dia Itu ada di mana, kalau kalian boleh tahu? di Gunung Salak. Oh, di Gunung Salak. Ya. Kalau pemerintahannya waktu itu waktu Pajajaran ya? Iya, masih pertengahan. Kalau Kesultanan Cirebon dengan Pajajaran itu sama atau tidak? Hampir sama, petilasannya banyak. Bukan di situ doang. Namanya juga Tanah Pasundan. Oh iya iya. Ada di sini bawa pasukan ya? Banyak. Oh ada yang gede itu siapa itu? Kalau saya boleh tahu, sebenarnya Prabu Siliwangi itu udah masuk Islam atau belum? Belum. Belum. Tapi ini ya sudah istilahnya tidak membedakan apapun yang ada ya. Yang sudah masuk anak-anaknya. Oh iya. Oh, anak-anaknya. Ini yang saya tahu sampai sebesar ini ya Lur ya. Yang saya tahu Prabu Siliwangi itu kebanyakan itu punyanya itu macan putih. Banyak. Macan loreng, macan putih, dan banyak lagi. Jadi nggak cuman macan putih saja ya. Terus apa aja yang Anda tahu tentang beliau? Dialah raja yang bijaksana. Mengayomi masyarakat ya, yang berbudi luhur dan bijaksana ya. Dialah orang yang penyabar, Iya. penyayang sama sekeluarga dan keluarganya, termasuk pati-patinya. Itu kalau saya boleh tahu ada hubungan sama Jawa tidak itu? Ada Apa? Kerajaan atau apa? kerajaan Kerajaan di mana? Di tengah apa di timur? timur. Di timur ya. Apa itu? Kalau boleh tahu. Tidak saya sebutkan. Tidak boleh disebutkan ya. Udah berapa kerajaan yang Prabu Siliwangi taklukkan? Banyak. Banyak. Terus kalau saya boleh tahu, Lebihan. Prabu Siliwangi dulu pernah dikalahkan ya? Pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Dialah raja sang bijaksana dan sang perkasa. Raja Biraja ya.
Kalau boleh tahu, kalau untuk beliau sendiri emang bener meninggal atau apa? Tidak usah disebutkan. Dirahasiakan ya. Oh iya. Soalnya yang Tidak boleh mengatakan. oh iya. Siap. Dia masih bertambah. Iya iya. Tembus ya, kelihatan ya. Ya. Kalau untuk kerajaannya sendiri, kalau saya boleh tahu itu apakah kerajaan dari turun temurun, apa dia mendirikan sendiri waktu itu? Mendirikan sendiri. Mendirikan sendiri. Jadi bukan turun menurun. Bukan. Kan? Itu kerjaan apa? Kerjaan Islam apa Hindu sebenarnya? Tuh, Kerjaan Hindu. yang saya tahu Hindu. Tapi intinya baik ya. Baginda Prabu Siliwangi. Nah, saya tahu kenapa bisa berdirinya itu Pajajaran. Karena dia membangun dari nol, Jadi belum ada apa-apa ya. Bukan karena bergabungnya bangsa kalian dengan Sang Prabu, terus Sang Prabu memberi nama sebuah Pajajaran gitu. Ya, Tapi sebelum itu kan sebenarnya Baginda Prabu Siliwangi sebelum dipimpin beliau itu ada raja-raja dulu, nggak salah tiga raja. Ada. ya. Jadi gini loh, kalau sebangsa dia ini kadang apa ya? Ya kadang ini kan, kalau ini kan emang benar nggak dari awal mas. Jadi dia waktu perang Hanya pengikut. perang kalah akhirnya yang ikut ya. Ya. Jadi belum tahu belum pasti ya mas. Saya yang membantu perang koibnya. Iya iya. Pajajaran sama Cirebon itu beda ya? Beda. Beda ya? Duluan Pajajaran ya? Cirebon itu nama sesudah Pajajaran seperti itu kan? Sudah Pajajaran. Berarti kalau saya boleh tahu, kalau Sunan siapa si Baginda Raja itu kenal tidak sama siapa Mas Anggi yang sama Gunung Jati ya? Iya. Ya ada Itu hubungan. siapanya itu? Kalau Ada hubungan. Ponakan ya. Jadi sebenarnya hubungan antara si Pasundan sama si Cirebon itu di Sunan Gunung Jatinya loh. Ini masih ada hubungan saudara ya. Syekh itu tadi. Akhirnya si anaknya dimasukin Islam ya waktu itu dan akhirnya mau. Raden Kian Santang, Raden Walangsungsang. Ya. jadi makamnya Prabu Siliwangi juga masih simpang siur seperti itu. Masih Kalau boleh tahu, tidak ada yang tahu. kalau Prabu Siliwangi ini udah nggak ada, kan udah nggak ada nih. Terus kamu di mana untuk tempat tinggal itu? Apakah di kerajaannya dulu ataukah ngikut jenazahnya apa gimana? Saya ngikut dia. Ikut dia. Korin ya? Ya. Tapi- Bukan satu doang raganya. Tapi kalau di sana juga ada nggak sih kerajaan Pajajaran gitu kalau dalam kamu? Masih Masih ada kerajaan itu. dijaga ketat. Tapi juga masih Sang Prabu yang memimpin. Masih. Di sanalah pusaka-pusaka banyak yang dijaga. Terus apa lagi yang Anda tahu tentang Sang Prabu Siliwangi? Setahu saya dulu pusaka-pusaka yang sakti direbut para orang yang jahat kepadanya. Waktu itu masih ini ya, masih penjajahan di Indonesia ya. Ya, Berarti membantu juga untuk peperangan waktu itu. masih lama sebelum penjajahan Indonesia. Tapi pernah nggak sih katanya nih pernah perang sama Jawa itu bener nggak sih itu? Itu saya tidak tahu menahu. Dirahasiakan ya. Ya, Tadi sampai lagi ke sini karena apa perintah Sang Prabu bagaimana? yang manggil yang Ada yang manggil ya. Juga ada perintahnya juga. Ya, intinya kita di sini mencari tahu ya. Kita pengen tahu sejarahnya, ya. Tidak apa-apa kan? Hanya mencari informasi karena kita ini
ada yang tahu, ada yang tidak tentang sejarah itu dan simpang siur gitu. Nah, kamu kesini bawa pasukan banyak banget ya? Sama seperti kamu. Ada yang putih, ada yang loreng. Informasi saya hanya itulah yang saya tahu. Ya udah, kalau gitu terima kasih atas informasinya. Itu yang sosok orang tua itu siapa, itu yang berjubah putih? Apa dari sana juga? Ya, itu salah satunya. Nah, ini kayak yang jubah putih ini nggak terlalu ini ya. Coba bisa nggak dia di raga ini? Bisa. Coba saya minta di raga ini. Tapi dia Coba. Nah, ini kena ini pun. Nah, ini ada sosok satu lagi yang masuk, tapi kita belum tahu siapa sosoknya. Tapi kan harta yang barusan masuk itu katanya masih ada sangkut pautnya dengan Siliwangi. Yang dicari tahu info apa yang kita dapat. Dan saya sambil duduk ya lur, karena saya kalau jagung terus, kalau dodok terus tuh apa? Pegel nggak sih? Pegel. Saya juga ikut duduk lah. Assalamualaikum. Ini kamera bisa dikit karena suaranya mungkin agak. Yes, Kalau saya boleh tahu panjenengan dengan siapa? saya nggak mau nyebut nama saya. saya ingin tahu panjenengan dari mana. Salah satunya dari Pasunda. Oh, bareng sama itu tadi datangnya. Iya. Kalau saya boleh tahu, Anda apa saat Sang Prabu menduduki tata apa gimana? Sebelum. Oh, Belum. sebelum Sang Prabu menduduki tata. Berarti dari awal. Dari mana? Sang Midi Agung. Kalau saya boleh tahu, Anda apa dulunya juga menjabat di Pajajaran? Ya. Anda sebagai apa kalau kami boleh tahu? Sebagai pengasuh Hmm? anaknya atau yang memberi makan istrinya Istri siapa? Baginda Prabu Siliwangi. Tapi Anda jadi sebelum Baginda menaikin tahta sebagai raja, Anda sudah di situ. Sebelum ada berdirinya Pajajaran. Dulu katanya sebelum berdirinya Pajajaran tuh apa sih kerajaan? Tapi ada ya Ada. sebelum berdirinya kerajaan Pajajaran. Sebelum jadinya kerajaan Pajajaran. Belum, tidak ada namanya. Tidak ada nama, hanya kerajaan kecil ya. Ya, seperti rumah biasa. Apa bukan, kalau nggak salah itu namanya, kalau nggak salah kerajaan Sunda. Pasundan. Oh. Oke, udah. Kalau saya boleh tahu, dulu gimana sih ceritanya seorang Prabu Siliwangi itu? Pada rakyatnya. Awal mulanya sebelum Pajajaran, Iya. dia bertapa selama bertahun. Tahun-tahun ya. Ya, Terus apa hasil dari pertapaannya beliau itu? dan dia bertemu masyarakat Hmm? di sekitar situ, Iya. dan dia bergabung, dan dia berkumpul selayaknya masyarakat biasa. Ya. Dan berkata, selalu bertanya kepada masyarakat. Tentang keluh kesahnya masyarakat Ya. begitu. Jadi memang benar-benar dibangun dari kecil ya, dari Ya. memang benar-benar itu hanya sekelompok kecil dan akhirnya membesar jadi Masih besar. berpakaian biasa, pakai topi kerucut, Seperti petani. sederhana.
sana. Sang Prabu dulu sering bertapa di mana-mana ya, Ya, untuk mencari ilmu ya. banyak petilasannya. Tapi sebenarnya petilasannya itu disalahgunakan nggak sih? Disalahgunakan banyak orang. Sampai sekarang ya. Iya, banyak yang mengaku keturunannya. Padahal nggak ada darah, nggak ada apa ya. Ya, ada di antara tapi Kalau ciri-cirinya orang yang punya keturunan Prabu Siliwangi itu apa, ada ciri-cirinya apa enggak sih? dia nggak suka. Itu nggak boleh disebutin ya. Jadi ciri-cirinya yang asli keturunan itu nggak boleh disebutin. Terus kalau dia itu berapa kerajaan sih yang pernah dijajah sama Prabu Siliwangi itu, yang pernah perang gitu? Puluhan kerajaan. Ya, Yang pernah ditaklukin ya. ya, Saya pengen bertanya apa? berat perjuangannya. Ya karena kan memang benar dari kecil waktu itu. Kalau saya boleh tahu, apakah ada kerajaan yang belum sempat dia taklukkan sampai akhirnya dia ada? Kerajaan mana? Jawa. Tidak boleh saya sebutkan. Ya, gini. Waktu itu memang kuat-kuatan juga, kuatan wilayah ya. Iya. Dan dia berperang untuk menguasai si masyarakat ini dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan ini kan. Dia juga ingin untuk memajukan. Apakah benar gitu yang saya tahu? Apa enggak dia itu berperang enggak cuman untuk menang gitu loh. Jadi untuk biar masyarakat ini adanya keadilan di masyarakat ini gitu loh. Ya, Terus ada lagi Mas Anggi? Tapi yang ini cerita-ceritanya. Nah, cerita-cerita itu katanya Prabu Siliwangi pernah berperang dengan siapa ya? Kalau nggak Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga itu 7 hari 7 malam, apa itu benar? tidak benar. Oh tidak benar, jadi itu hanya isu belaka. Soalnya Hanya mitos orang-orang. tahu saya Prabu Siliwangi ada, si Gunung Jati ini belum ada ya. Ya, Walaupun ada masih kecil waktu itu. Yang di sejarah pun juga setahu saya seperti itu. banyak yang menyalahgunakan cerita. Iya iya. Tentang keadaannya, tentang Iya. kebenaran yang masa lampau ya. Dan banyak juga yang mengaku-ngaku seperti itu ya. Ya, Mengaku saya keturunan Siliwangi, ya begitu. Nah sekarang kan Mas ya, kita ketemu orang dikit ngakunya keturunan Prabu Siliwangi, kita ketemu orang dikit bilang gitu loh. Padahal yang keturunan yang mana kita nggak tahu. udah Apa sih pesan-pesan buat kita ini ya, pesan-pesan dari sampean buat anak-anak seperti kita ini yang masih bodoh lah, kita belum tahu apa-apa, itu pesannya apa? Pesannya, Iya. pergunakan ilmu baik-baik. Kepercayaan agama masing-masing. Terus Dan jangan disalahgunakan ilmu. kalau saya mau tahu nih, kan banyak yang katanya menarik kujang Prabu Siliwangi, itu benar nggak sih? Tidak benar. Kalau sebenarnya pusaka Prabu Siliwangi yang Masih terjaga ketat. masih terjaga ketat, jadi belum ada yang ngambil. itu hanya satu ya dia, apa kembar? Kembar. Kembar. Kita boleh tahu kujang itu dia dapatkan dari empuh siapa? Tidak boleh saya sebutkan. Dia dibuat apa waktu itu turun temurun? Dibuat dari sang sesepuh. Oh, Jadi kujang Prabu Siliwangi itu dibuat dari sesepuh pada jalan dulu ya, Ya, dan dikhususkan buat di beliau. dalamnya. Betul, dan dikhususkan buat beliau gitu loh. itu Ya, ya. kujang khusus banyak direbutkan. Udah, Mas Ya Anggi. udah, terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan
kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya tadi, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Kiloren tadi. Kalau gitu sampean balik ke sana ya, balik ke alam sampean. Assalamualaikum. Kita sambil kiri aja biarin aja. Ya. Jadi Alhamdulillah Lur ya. itu tadi pengungkapan apa ya, nggak pengungkapan ya sebenarnya ya, apa ya, sedikit wawancara. Ya sebenarnya ya pengungkapan, untuk disebut pengungkapan ya masuk juga Mas. Karena kita pengen tahu sejarah. Intinya kita pengen tahu sejarah masa lampau. Soalnya yang ada di sekitaran kita kan, saya keturunan Silawangi, saya keturunan gitu loh. Jadi biar diluruskan Mas Anggi ya. Dan tapi ya itu tadi, apa yang tadi kita wawancarai, apa yang kita lagi koreksi itu hanyalah sebuah persepsi. Jadi tidak bisa begitu juga dipercaya 100%. lalu gini, saya pengen tahu jadi apa yang dialami tadi Mas. Ya intinya dia nggak ini apa ya, terlalu banyak untuk berbicara sebenarnya. Iya. Kalau saya boleh tahu, yang pertama tadi sosoknya apa? Ya semacam hewan lah gitu. Hewan. Saya semacam acan, Macan, warnanya kayak loreng. loreng ya. Terus yang kedua tadi Gua kayak semacam jubah putih lah. putih, aki-aki apa? Iya. Orang tua ya? Sepuh apa gimana nggak tahu. Ya mungkin sebelumnya itu. Ya, terima kasih Mas Didi ya. Terima kasih sudah mau menjadi mediator di sini. Dan ini Lur, untuk ringkasannya Mas Anggi. Ya, jadi untuk ringkasannya kita ambil sisi positifnya aja, dan itu tadi kalau yang kita hadirkan tadi adalah dari sebuah persepsi, jadi tidak bisa dipercaya 100%. Jadi kalau orang yang punya pemikiran sendiri, punya cerita sendiri, dan mempercayakan cerita itu, mempercayakan pemikiran itu, ya monggo terserah. Ini di versi kami, kita ya, versi kami Jek Pancawarna. Jek Pancawarna. Ya. Jadi intinya ini tadi yang bilangan apa, sosok goibnya yang ada di sana. Jadi dia itu mengikuti yang satu tadi, mungkin memang dari waktu perang dia menang, akhirnya menjadi, kalau dibilang ya ingon-ingone Mas Anggi ya, jadi konconane Temen. Jadi akhirnya yang kedua tadi mediumisasi itu sudah didapat waktu sebelum menjadi raja. Jadi ternyata kalau di versi kita itu si Siliwangi ini dia itu membangun dari awal Mas Anggi ya. Membangun dari awal memang benar-benar dari nol. Karena kenapa dia membangun? Karena satu tidak ada kemajuan di kerajaannya itu. Tidak ada keadilan, istilahnya miris melihat masyarakat gitu. Tapi sebenarnya sebelum Pajajaran ada itu ada raja-raja lain, tapi saya lupa nama-nama raja. Wah, salah satu raja itu ada Raja Mahadipa, siapa saya lupa itu ya. Pokoknya saya pernah baca di sejarah itu ada. Dan sempat mungkin dari sahabat saya yang masih di sana juga ada sebuah kayak, wah kita ada sebuah kayak tawasul. Oh iya. Jadi di situ ada beberapa dari kerajaan daripada Cirebon itu ada dibagi dua, yaitu Pajajaran dan Kesultanan Cirebon. Tapi sebelum ada Kesultanan Cirebon, Pajajaran dulu, dan sebelum ada Pajajaran itu ada lagi kerajaannya. Tapi ya ini namanya manusia pelupa, ya kan? Selain pelupa juga karena sejarah itu emang ada yang versi masing-masing loh. Jadi kadang kita bingung untuk menyatukan bahwasanya ini tuh benar gitu. Tapi pokoknya intinya gini loh, diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Jika ada salah-salah kata dari kami, ya kami minta maaf sebesarnya, karena kami hanya manusia biasa, dan juga kami juga tidak bisa apa-apa. Ini mungkin malam ini baru dikaruniai Gusti Allah, dikasih rezeki untuk bisa didatengin sosok itu. Dan untuk orang-orang yang sedulur-sedulur atau teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini, terima kasih banyak.
karena sedikit udah menoleh ke channel kami gitu ya Mas Madya ya. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya di channel Jak Pancawarna. Dan untuk mengakhiri semua ini kita tutup dengan doa bareng-bareng, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang, dikasih rezeki yang cukup, dan selalu dikasih kesehatan, itu yang terpenting Mas. Sekarang baru musim penyakit, baru banyak orang sakit sekarang Mas ya. Pancaroba. Udah kita doa dulu untuk menutup semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratil jazatillah. Akhir kata saya pribadi Anggi Pratama, Yudi, Madya, ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak Pancawarna. Jak.